Saat itu gue lagi kuliah di salah satu kampus swasta yang mahal, namanya Universitas Pelita Harapan. Oke. Bukan karena gue banyak duit, bukan Eh, juga karena gue pintar dapat beasiswa, bukan juga karena bokap gue kerja di situ. oh, wow. Jadi bisa dibilang ya gue bisa ngelihat perbedaan status ekonomi sama teman-teman yang lain. Oke. Menurut gue musik rap itu kayak musik emosi, nih orang kenapa marah sama siapa gitu. Iya. Kok kayaknya dari musiknya kayak marah gitu, ngomongnya kagak gue ngerti. Begitu gue lihat video klipnya, wah beneran nih orang marah-marah, kayak semua orang ditunjuk-tunjuk nih. Iya. Jadi gue nggak ngerasa saat itu kayak musik rap itu sesuatu yang nih nggak ngerti, gue nggak paham gitu. Halo semua, lagi dengerin podcast Soal Minggu bareng gue Adriano Kalbi, dan bareng gue udah ada tamu yang sebetulnya udah nggak perlu perkenalan lebih lanjut. Udah ada bareng gue Psycho G. Halo. Selamat datang. Gue sebetulnya happy banget lo datang sini karena gue belum pernah ngobrol sama rapper. Sepanjang ini podcast belum pernah ngobrol sama rapper? Belum. Oke. Mungkin di only rapper yang gue sering ngobrol Panji. Panji itu kategori rapper gak? Gimana jawabnya? Tapi gue sangat sebetulnya suka cara dia mengembangkan crowdnya dia. Maksudnya the way he maintain, dan mungkin salah satu ya mungkin dari penyiar, nge-rap, stand up, dia bisa giring audiensnya terus gitu. Dia nggak menyia-nyiakan itu. Pas dia lagi punya atensinya, dia berhasil nge-keep audiensnya, dan itu kayak kesadaran yang nggak banyak orang punya. Tapi gue banyak pengen tahu. Gue baru lihat juga Psycho G itu adalah salah pengejaan dari Psycho G. Sebetulnya bukan salah pengejaan. Jadi synonymous pelafalan supaya gampang dibaca. Ya, karena Psycho dulu G. Emang dulu namanya itu dalam bahasa Inggris Psycho, strip G. Karena kan rapper tuh kan punya nama-nama kayak gitu, biasanya kayak J, Z, atau Warren G ya gitu-gitu. Jadi waktu gue nyari nama yang keren apa. Nah, zaman dulu masalah mental health itu kita belum bahas. Oke. Kata psycho tuh kayak keren gitu. Kayak orangnya gokil nih. G-nya apa jujur gue nggak tahu. G-nya tuh gue kira dari Igor Enggak juga, rasanya keren aja Psycho G gitu kan. Kalau rapper tuh kan OG, original gangsta, Warren G gitu. Jadi gue pikir kayak gue taruh huruf G itu keren aja. Cuma permasalahannya kalau udah manggung di event-event komunitas, ya syukur kalau yang announce tuh ngerti bacanya. Banyak yang announce tuh bacanya salah. Ya kita panggilkan Pisco. Ya udah. Gue baca yang bisa orang yang udah tahu, yang kagak tahu bacanya Psycho G. Oke, gitu aja. Lu take me back dari awal, lu jatuh cinta sama rapnya itu dan tiba-tiba pengen jadi rapper tuh kapan dan kenapa sih? Gue udah terekspos sama rap itu waktu gue sekitar SD, karena kakak gue sebetulnya yang banyak dengerin musik rap di rumah. Jadi gue punya kakak cewek, kakak gue ada 2 cewek. Yang pertama udah serius lah, dia udah kuliah saat itu. Nah kakak gue yang kedua waktu itu di SMA yang suka dengerin musik rap. Waktu gue jadi kalau menurut dia tuh satu musik rap tuh keren banget karena dia udah ngerti bahasa Inggris lah. Bahkan bisa dibilang di zaman dulu tuh zaman Prambors, ada tenda nongkrong, dia tuh sempat beberapa kali ikut kompetisi, tapi bukan bawain lagu sendiri, jadi kayak perform bawain TLC gitu sama temen-temennya. Cuman waktu gue terekspos sama apa yang dia dengar, gue nggak suka. Menurut gue musik rap itu kayak musik emosi, nih orang kenapa marah sama siapa gitu. Kok kayaknya dari musiknya kayak marah gitu, ngomongnya kagak gue ngerti. Begitu gue lihat video klipnya, wah beneran nih orang marah-marah, kayak semua orang ditunjuk-tunjuk nih. Jadi gue nggak ngerasa saat itu kayak musik rap itu sesuatu yang nih nggak ngerti, gue nggak paham gitu. Baru gue nangkep nge-rap itu seperti apa waktu gue dengerin rap Indonesia. Dan bukan Iwake. Siapa? Dulu ada kompilasi rap yang diciptakan sebetulnya untuk itu dari pihak yang sama, dari label yang sama, namanya Guest Music, yang sebetulnya untuk bikin tanda kutip lawannya Iwake supaya industri rapnya tuh makin rame. Jadi dulu ada kompilasi rap namanya Pesta Rap.
Nah dari kompilasi Pesta Rap itu baru gue mulai nyambung. Jadi zaman dulu tuh ada lagu kayak gini, cewek matre ke laut aja gitu. Atau lagu judulnya bosan, kayak bosan di rumah lagi sendirian, papa sibuk, mama. Nah, era gua dan Sekoji. Lagu-lagu itu yang sebetulnya bikin gua ngah bahwa oh ternyata ini nge-rap. Tapi kan dia berbahasa Indonesia, ternyata mereka itu storytelling, menceritakan kehidupan mereka, tapi pakai rima yang diucapin synchronize di atas musik. Jadi nggak cuma nyerocos aja, tapi ada ketukannya gitu. Baru gue nangkep, oh ternyata nge-rap itu kayak begitu, dan gue suka. Ya of course semua pasti Iwake dan bener Pesta Rap itu kalau salah sampai 3 ya? Apa 2? 3, sampai 3 kan? Itu kan kosong lama nih. Bener-bener gak ada yang breaking the mainstream. Sampai akhirnya 2003 shot gitu buat gua ya. Gitu. Itu di antara dari berapa? 97 mungkin ya? Ada yang terjadi sebetulnya saat itu. Waktu reformasi 98. Ada momennya dari pemimpin saat itu Bapak Presiden Habibie memberikan komentar bahwa dia kurang sreg sama musik rap. Ada beritanya. Maksudnya ya mungkin menurut gue dia apa ya namanya, ya kita harus menghormati pemimpin kita. Dia ngasih komentar karena dia khawatir rap yang dari luar ini yang gak sejalan sama budaya bangsa kita. Jadi sempat saat itu mungkin gue nggak tahu kenapa, apa karena memang ada apa namanya krisis moneter, ada komentar itu juga yang akhirnya bikin orang mungkin kayak mikir 2 kali, kayaknya memang rap ini kan kayak identik sama confidence, apa ya, gaya hidup yang mentereng, yang berkilau gitu, yang dimana saat itu gue rasa kayak lagi nggak, kayak apa ya, kayak lu nggak sensitif aja gitu dengan kondisi bangsa saat itu, mungkin itu ya faktornya. Terus So What Gitu Lo Got Picked Up gimana ceritanya? Nah, So What Gitu Lo itu memang waktu gue bikin, itu kan gue bikin sendiri musiknya. Memang dalam mindset gue bikin beatnya itu terinspirasi dari perkusif yang dangdut. Nah kalau orang dengar kayak So What Gitu Lo itu memang gue dari dulu tuh pengen banget nyari jalan tengah antara rap yang asalnya dari barat ini dengan identitas yang Indonesia banget. Makanya gue bikin beat itu. Waktu gue mau bikin lagu tentang apa, saat itu gue lagi kuliah di salah satu kampus swasta yang mahal, namanya Universitas Pelita Harapan. Bukan karena gue banyak duit, bukan juga karena gue pintar dapat beasiswa, bukan juga karena bokap gue kerja di situ. Jadi bisa dibilang ya gue bisa ngelihat perbedaan status ekonomi sama teman-teman yang lain. Nah dari apa yang gue lihat di situ, itulah yang gue tumpahkan jadi lagu. Oke lo tajir banyak duit men, so what gitu loh. Nah itu mungkin di momen kosongnya industri rap saat itu, mungkin buat beberapa orang tuh kayak angin segar. Mereka ngedengerin So What Gitu Lo tuh kayaknya ngomongin kayak perbedaan ekonomi tuh memang jarang. Maksudnya dari itu mestinya harus banyak yang lebih ngangkat memang. Yang gue penasaran adalah kan lu mencari sound lu sendiri gitu, lu berusaha ngawinin, udah kayak nyebarin Islam lewat wayang nih, kayak biar itu bener, itu cara menyebarkan yang baik. Dia harus kawin sama budaya lokalnya. Lu maksudnya lu diskusi sama siapa? Maksudnya lu punya feeling bahwa oh ini akan got picked up nih gitu. Itu apa yang ada di kreatif proses lu? Gue gak diskusi sama siapa-siapa sih. Gue bisa dibilang, jadi waktu itu keluarga gue kita tinggal di timur Jakarta, Pulau Gebang. Sepanjang perjalanan gue jauh kan? Kayak kenapa gue bisa dalam keseharian gue adalah memang ngelihat masyarakat menengah cenderung ke bawah. Jadi kalau misalnya zaman itu nyokap gue tuh suka banget jahit. Jadi kalau misalnya dia mau ngejahit, dia minta gue nemenin dia ke Pasar Senen untuk nawar. Jadi antara seseorang yang mungkin dari orang tua tuh apa ya, seorang pendidik, edukator, jadi memang kita memang dididik dari kecil tuh untuk punya pikiran yang kritis, belajar soal hal-hal yang lebih besar daripada kita. Tapi di saat yang sama sekeliling gue tuh gue juga harus ngelihat realitas kehidupan seperti apa. Jadi antara rap yang keren ini dari luar, tapi di saat yang sama gue masih harus aware dengan realitas kehidupan gue. Kalau lo biasa naik transportasi umum di Jakarta, ya selera musik lo kalau lo nggak punya
Walkman atau apa adalah selera musik yang nyetir. Jadi musik-musik kayak begitu tuh yang paling banyak. Musik-musik apa ya, musik-musik jadul Indonesia, dangdut kayak gitu-gitu, itu sesuatu yang gue dengar sehari-hari. Dan gue selalu pengen lihat kayak ini gimana ya nyampurin ini sama rap supaya bisa diterima seperti waktu gue SMP menerima pesta rap. Karena pesta rap itu semua lagunya tuh relevan menurut gue. Betul. Maksud terus berarti lu aware gak sih kayak pada saat itu skena rapnya hidup gak? Karena gue jauh. Gue suka denger rapper-rapper itu abang-abangan gue nih. Katanya tuh suka nongkrong di ini lapangan basket ABC namanya di Senayan. Jadi dari Jakarta Timur gue mesti jauh-jauh ke sana untuk ngeliat nongkrongnya kayak gimana gitu. Dan memang bisa dibilang itu cukup beragam sih. Jadi yang style-style Jakselnya zaman dulu 90-an 2000-an awal tuh. Jaya-jayanya Jaksel itu. Iya. Ya, jadi gue ngeliat langsung kayak anak-anak rapper-rapper yang ada di pesta rap tuh nongkrong di situ main basket. Ada yang berantem juga gitu. Jadi kayak wah anjir. Cuman di saat yang sama ya susah juga gitu, gue masih ngerasa canggung. Dan bukan realitas lo juga kan? Ya bukan realitas gue juga karena memang yang pasti gue kagak bisa lama-lama. Karena rumah gue jauh. Gue masih balik lagi naik kendaraan umum balik ke Jakarta Timur. Ya tapi gue percaya biasanya the one who make it, the one yang bisa distance themselves juga gitu. Tapi iya benar juga sih. Karena lo kalau into deep di sana lo akan betul, gue punya hunger, gue punya rasa lapar kayak anjir gue pengen banget bisa nge-rap. Tapi di saat yang sama gue nggak ke distract dengan apa yang saat itu gue lihat kayak kalau lo rapper lu kayak mesti club banget men, lu mesti lifestyle banget. Maksudnya gue nggak saat itu nggak punya duit untuk punya baju yang keren-keren. Jadi kalau misalnya dulu nih gue mau ngelihat yang gaya-gayanya rapper, gue tuh mesti ke Plaza Senayan. Itu yang gaul-gaul Jakselnya zaman dulu. Tapi gue nggak bisa beli baju yang dijual. Dulu ada toko namanya Cherokee di Plaza Senayan. Itu yang jual kalung-kalung, jual jersey. Gue nggak mampu beli yang itu. Gue beli di mana? Gue beli di Blok M. yang jangan Ahmad Dhani di Regal PIM 2 ini sebetulnya. PIM 1 sorry. Tapi ya itulah kayak hidup di dua dunia gitu. Lu ngerti style rap yang keren. Lu udah mulai paham bahasa Inggris. Lu tahu kalau misalnya anak-anak Jaksel saat dulu nongkrong-nongkrong di Plaza Senayan, wah dia stylenya Snoop Dogg banget nih. Wah dia nih stylenya pakai baju jersey kayak East Coast banget nih. Tapi di saat yang sama lu nggak mampu untuk bisa punya baju sampai seperti itu gitu. Ini belum ada Sparks ya, ini masih Taman Ria by the way. Taman Ria, wah gila. Udah jadi casternya dulu lah. Sawadikap, welcome to Fixram Thailand. เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กทารกการทำแท้งเด็กทารกที่นี่ serem masih ada jenazah yang pernah dibakar. Gua mau ngobrol orang kebakar coba. Gila jadi. Aduh. Serem ini sih. Ayo cek sini enggak. Oh, astagfirullah. Ayo. Banyak sih di sini yang anak-anak kecil itu, cuma kita lagi diawasi sama cewek itu, ratu itu. ให้อภัยคุณแล้วคุณให้อภัยเขาไหม Cewek hitam lidahnya panjang. Ini gua akan gini-giniin seperti lampu bayi sih. Memang apapun yang saya lakukan, makhluk halus marahnya selalu sama musuh. Duh. Kita cabut, kita diserang. No, my. Kan dua sih, kan dua lahir batin pi. Percuma sih nggak bisa. Goblok kan ada orang Thailand itu, kenapa pakai Google Translate lama banget.